Tuan dan Nona, coba deh bayangin. Kalian lagi deket sama seseorang, ngobrol nyambung, perhatian manis. Kalau kalian cerita, dia dengerin. Tapi anehnya, begitu kalian deket sama orang lain, wajahnya langsung berubah. Nada suaranya jadi beda. Tapi pas kalian tanya, kita ini arahnya kemana? Dia malah ngeles atau pura-pura nggak denger. Aku tahu rasanya bikin kepala muter, kayak dia maunya apa sih? Sayang iya, tapi komitmen kok enggak? Dan anehnya lagi, kenapa hati Nona dan Tuan masih nunggu jawaban dari seseorang yang bahkan nggak berani nyebut status? Hari ini, aku mau ajak Tuan dan Nona buat bahas hal ini. Kenapa ada orang yang cemburu, tapi nggak mau ngajak serius? Dan sebelum mulai, coba jawab dalam hati. Apa aku pernah sayang sama seseorang yang cuma berani nahan, tapi nggak pernah berani menetapkan? Hai, apa kabar hatimu? Blank Free. Pertama, dia butuh rasa aman, tapi belum tentu siap komitmen. Tuan dan Nona, aku yakin kalian pernah ketemu tipe manusia yang kalau deket sama kita tuh kayak nyaman banget. Kayak bantal favorit, dipeluk enak, ditinggal sayang. Masalahnya, bantal kan nggak pernah janji mau nikah juga ya. Oke, gini, ada orang yang suka rasa aman dari hubungan, tapi nggak siap sama perjanjian resminya. Kayak suka nebeng wifi, tapi nggak pernah mau bayar tagihan. Dan ini bikin hati kita tuh capek secara halus. Karena di satu sisi dia manis, ngechat duluan, cemburu kalau kita pergi sama orang lain. Tapi di sisi lain begitu ditanya, kita kemana? Dia langsung berubah kayak sinyal wifi, hilang, muncul, hilang, muncul. Dan anehnya, ini bukan cuma drama kehidupan Tuan dan Nona aja. Ada penelitian beneran dari Journal of Personality and Social Psychology soal pola kedekatan, alias attachment. Intinya, ada orang yang memang suka merasa aman kalau deket sama seseorang, tapi otaknya langsung panik kalau hubungan terasa serius. Jadi bukan berarti dia nggak suka, bukan berarti dia jahat, bukan berarti dia main-main. Kadang, dia cuma takut, bayangin aja gini, dia kayak anak kecil yang suka duduk deket ibunya kalau lagi nonton TV. Tapi kalau ibunya bilang, ayo kita mandi, dia langsung ngibrit, dekat, mau aman, senang, diminta tanggung jawab, ya ampun, langsung kabur. Atau contoh lainnya kayak gini ya Tuan dan Nona. Dia suka digandeng, tapi kalau kalian upload foto berdua dan captionnya someone special, dia bisa langsung bilang, kita santai aja ya. Jadi kalau ketemu tipe orang yang butuh rasa aman, tapi nggak siap komitmen, ingat, itu bukan kesalahan Tuan dan Nona. Orang begitu tuh lagi ribut sama kepalanya sendiri. Dan tugas kita, ya, jangan ikut pusing. Hati kita bukan tempat penitipan rasa takut orang lain. Kedua, cemburunya belum tentu tanda sayang. Tuan dan Nona, aku mau ngomong sesuatu yang mungkin agak nyelekit ya. Nggak semua orang yang cemburu itu sayang. Kadang dia cuma, pengen menang aja. Kita tuh sering keburu baper kalau ada yang tiba-tiba manyun, kamu jalan sama siapa? Wah, padahal hati kita langsung, dia peduli. Padahal bisa jadi dia cuma takut kehilangan keuntungan. Soalnya gini, rasanya memang bikin bingung. Dia marah kalau Tuan atau Nona dekat sama orang lain. Tapi giliran ditanya, terus kamu maunya apa? Dia langsung berubah kayak kucing yang baru ketahuan, nyolong ikan, pura-pura polos, tapi matanya gelisah. Kita jadi mikir, loh, dia cemburu, tapi bukan pacar, dia takut kehilangan, tapi nggak mau ngejaga. Capek ya Tuan dan Nona, capek banget. Biar nggak cuma berdasarkan drama kehidupan doang, ini menurut American Psychological Association, mereka pernah bahas soal perilaku cemburu yang muncul bukan karena cinta, tapi karena rasa kepemilikan. Jadi, menurutnya,
Ada orang yang cemburu karena merasa posisi mereka terancam, bukan karena mereka benar-benar mau membangun hubungan. Kayak anak kecil yang marah kalau mainannya dipinjem temen. Padahal mainan itu juga nggak dia pakai. Bayangin ya, dia tuh nggak pernah ngajak Tuan atau Nona serius. Tapi begitu kalian update story bareng temen lawan jenis, tiba-tiba muncul chat. Lagi sama siapa? Jam segini? Kok nggak bilang? Loh, kita kan bukan karyawan dia yang harus absen. Atau kadang lebih halus, oh, lagi sama dia ya. Seru kayaknya. Padahal hatinya panas kayak teflon. Jadi kesimpulannya Tuan dan Nona, kalau ada orang yang cemburu tapi nggak nunjukin usaha buat ngejaga, itu bukan romantis. Itu egois kecil-kecilan. Cemburu itu gampang. Yang susah tuh komitmen. Dan hati Nona serta Tuan layak dapet yang dua-duanya. Ketiga, dia menikmati kedekatan tanpa tanggung jawab. Tuan dan Nona, kita bahas satu tipe manusia yang sering bikin kening berlipat 3. Dia suka dekat, tapi tanggung jawab. Itu dianggap monster di bawah kasur. Serius, ada loh orang yang bisa manis banget. Telepon duluan, ngajak ketemu, bilang, aku nyaman sama kamu. Tapi begitu kita ngomong, jadi kita ini apa? Dia langsung berubah kayak laptop yang tiba-tiba nge-freeze. Dan ini tuh bikin hati Nona dan Tuan terasa kayak tarik ulur. Satu sisi dia bikin kita ngerasa spesial. Tapi di sisi lain dia bikin kita ngerasa kayak cadangan sepatu. Dipakai kalau butuh, ditinggal kalau sudah selesai. Kita kan manusia ya, bukan pop me. Bukannya cuma butuh cepat, kita juga butuh jelas. Biar makin jelas, ini dari Journal of Social and Personal Relationships. Di jurnal itu ada pembahasan soal perilaku orang yang suka emotional closeness, tapi takut komitmen. Bahasa gampangnya gini, mereka suka hangatnya hubungan, tapi punya kecemasan tinggi kalau hubungan itu mulai minta kepastian. Kayak orang yang suka berenang di pinggir kolam, tapi begitu disuruh nyemplung beneran, langsung mundur sambil bilang, airnya dingin ya? Jadi bukan karena dia nggak nyaman sama kita. Kadang dia cuma nggak siap sama konsekuensi kedekatan. Alias, dia mau rasa pacaran, tapi nggak mau aturan pacaran. Contohnya begini, dia ngajak nongkrong, nanya udah makan atau belum, kirim good morning, good night. Pokoknya paket lengkap deh. Tapi begitu kalian upload foto bareng, dia langsung panik dan bilang, jangan tag aku ya, biar nggak ada salah paham. Atau yang paling klasik nih, kalau dia butuh ditemenin, dia muncul cepat. Tapi kalau Nona atau Tuan butuh kepastian, jawabannya klasik. Kita jalanin dulu aja, yang penting nyaman. Nyaman buat siapa dulu nih? Jadi Tuan dan Nona, kalau ketemu orang yang cuma mau dekat tapi nggak mau tanggung jawab, ingat ya, itu bukan hubungan. Itu cuma temen yang diberi label spesial. Padahal bukan. Dan hati kita tuh terlalu berharga buat dijadiin setengah hubungan yang nggak tahu ujungnya. Kalau memang dekat, ya deket. Kalau memang sayang, ya bilang. Kalau memang nggak siap, ya jangan tarik-tarik hati orang. 4. Bisa jadi dia sedang kacau atau belum selesai dengan masa lalu. Tuan dan Nona, kadang seseorang itu bukan nggak mau serius sama kita. Dia cuma lagi berantakan atau belum selesai sama mantannya. Iya, aku tahu. Pahit banget kedengarannya. Tapi mau gimana, hidup tuh kadang kayak sinetron jam 7 malam. Soalnya gini, dia mungkin deket, perhatian, manis, tapi kalian pasti kerasa kan? Ada bagian dari dirinya yang kayak ditahan. Kayak dia lagi berdiri di depan pintu, tapi tangannya belum mau mutusin, mau masuk atau keluar. Kita jadi kebingungan sendiri. Dia sayang nggak sih? Dia siap nggak sih? Atau jangan-jangan aku cuma tempat numpang healing? Hati tuh capek kalau harus nebak-nebak terus. Dan ini bukan hal yang aneh loh. Menurut National Institute of Mental Health, orang yang sedang dalam kondisi emosional, kacau,
entah karena trauma hubungan, kehilangan, atau tekanan hidup, sering kesulitan membuat keputusan jangka panjang, termasuk soal komitmen. Bahasa gampangnya kayak gini, otak mereka lagi sibuk matiin kebakaran di dalam, jadi nggak punya tenaga buat bangun rumah baru bareng kita. Jadi bukan berarti kita kurang baik, bukan berarti dia nggak suka, kadang dia cuma belum pulih, walau tampangnya santai. Misalnya, dia bilang nyaman sama kita, tapi masih suka stalking mantannya, atau tiba-tiba mellow kalau dengar lagu sedih, atau suka cerita, aku dulu pernah disakitin, makanya aku takut sekarang. Terus giliran kita ajak ngobrol serius, dia jawabnya, aku takut nyakitin kamu. Padahal yang tersakiti duluan siapa? Kita. Kadang dia bukan belum siap sama hubungan baru, dia belum selesai sama hubungan lama. Jadi Tuan dan Nona, kalau seseorang terlihat baik, deket, tapi masih banyak bayang-bayang masa lalu, ingat ya, tugas kita itu bukan jadi terapis hatinya. Kita boleh nemenin, boleh dengerin, tapi jangan biarkan hati kita patah karena seseorang yang belum sembuh. Hati kita terlalu mahal buat dijadiin tempat parkir sementara. Kelima, Nona dan Tuan berhak dapat hubungan yang jelas. Tuan dan Nona. Aku mau ngomong yang mungkin simple, tapi sering banget dilupain kayak sendok di kulkas. Kalian berdua berhak dapat hubungan yang jelas. Jelas perasaannya, jelas arahnya, jelas niatnya. Bukan hubungan yang harus kita tebak kayak soal matematika yang rumusnya hilang. Soalnya capek loh kalau tiap hari harus nebak-nebak. Dia sayang nggak ya? Ini menuju serius atau cuma main kejar-kejaran? Aku ini pasangan, gebetan, atau cuma pijakan sementara sebelum dia naik level? Rasanya kayak duduk di kursi goyang, capek tapi nggak maju-maju. Nona dan Tuan itu punya hati. Dan hati bukan puzzle yang harus dirangkai pakai asumsi. Dan ini juga udah dibahas dalam penelitian dari The Gottman Institute, sebuah lembaga yang fokus pada penelitian hubungan manusia. Mereka bilang, hubungan yang punya arah jelas bikin otak dan emosi lebih stabil. Kalau hubungan nggak jelas, otak kita baca itu sebagai ancaman kecil. Makanya kita jadi mudah cemas, gampang insecure, dan makin mikir berlebihan. Istilah gampangnya kayak gini, hubungan yang nggak jelas bikin kepala panas, tapi hubungan yang jelas bikin hati adem. Loh, masa kita nggak milih yang bikin adem? Contohnya begini, kalau sedang butuh ditemenin, dia ada. Kalau lagi happy, dia chat duluan. Kalau lagi kangen, dia bilang rindu. Tapi begitu ditanya, kita ini kemana arahnya? Dia langsung berubah jadi ninja, menghilang dalam kabut tanpa jejak. Atau versi lainnya kayak gini, aku nyaman banget sama kamu, tapi jangan berharap banyak ya. Loh, kenyamanan kok kayak diskon. Ada syarat dan ketentuan berlaku, makanya Tuan dan Nona, jangan pernah ngerasa minta kejelasan itu berlebihan. Kejelasan itu bukan tuntutan, itu kebutuhan. Kalau ada yang benar-benar sayang, dia akan bilang. Dia akan nunjukin dan dia akan menetapkan. Karena hati kalian bukan tempat singgah musiman. Hati kalian itu rumah. Dan rumah pantas diisi oleh seseorang yang mau menetap. Jadi, kalau dia nggak bisa kasih kejelasan, ya udah, lepaskan. Masih banyak orang baik yang nggak bikin kita main tebak-tebakan tiap malam. Tuan dan Nona. Sebelum aku akhiri video hari ini, izinkan aku bilang satu hal yang mungkin hati kalian perlu dengar. Kalian layak dapat hubungan yang bikin tenang, yang jelas arahnya, jelas rasanya, dan jelas orangnya. Karena cinta yang sehat itu nggak bikin kita bingung. Cinta yang sehat bikin kita merasa cukup. Kalau video ini ngerasa relate, jangan lupa subscribe Blankfy biar nggak ketinggalan. Klik like dan share ke temen yang lagi bingung soal hubungan. Blankfy pamit, semoga hati Tuan dan Nona lebih tenang hari ini. Dan seperti biasa, sebelum pergi, buka dulu surat dari Blankfy.
hati itu seperti buku favorit. Jangan biarkan orang yang belum siap membaca babnya membuat halamanmu sobek.